Al kan bikin remake lagi, Bay. Oke, film Thailand. P-Mac. Sudah saatnya kita bangkit dan melawan. Tuhan, jangan ambil nyawa saya ya Tuhan. Kita semua harus hidup. Tentara sejati. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Kang Mak from P-Mac nih judulnya. Jadi memang udah ngomongin aja gitu Nah, loh. bahwa ini di Sadur ya. Ya, dari remake. film Thailand 2013. Lo sendiri udah nonton film aslinya, Bu? Gue udah nonton dulu pertama. Itu kan ada sequelnya, tapi gue nggak nonton. Gue cuma nonton film pertama dan maksud gue lewat gitu aja gitu loh. 10 tahun ya. Ya, gue nggak terlalu sempat masuk sini kan filmnya kan. Dia kalau nggak salah sempat jadi film terlaris Thailand. Sampai saat ini kalau nggak salah masih ya. Oh ya. Gitu. Oke, nah ceritanya. ini, Kang Mak ini kan memang settingnya era Perang ya. perang gitu kan. Nah terus jadi dia pulang ada sahabat nih si Vino Makmur Kang Mak gitu. Nah jadi kalau Kang itu biasanya kesunda-sundaan ya. Iya, makanya ini diposisikannya si Vino orang Sunda. Orang Sunda, Kang Makmur gitu namanya. Terus ada Indro Yang jadi Supra, ada Tora jadi Jaka. Indra Jegel jadi Fajrul, sama Rigen jadi Solah. Oke. Nah, mereka tuh memang udah diambang kematian nih, Bay, waktu perang. Ini openingnya mereka perang gitu ya. Jadi memang sahabat sampai mati. Itu sampai akhirnya mereka selamat akhirnya. Pas pagi-pagi gue kok selamat, perang udah selesai ya? Perang udah selesai. Mereka dijemput nih kayak Saving Private Ryan nih, iya. dijemput. Terus pulanglah ke kampung masing-masing. Tapi rute mereka tuh lewat air. Jangan tanya settingnya di mana ya. Secara geografis kayaknya nggak ada di Jawa. Iya, Kecuali di Kalimantan. Di Kalimantan atau di Aceh kayak film Badrun dan Laundry itu. Gitu ya. Tapi ini kan hutan-hutan gitu ya, Pak ya. Gitu. Nah, terus udah mereka harus satu-satu. Yang rumah pertama rumahnya si Makmur. Karena dia kangen berat sama istrinya, Sari. Yang Pas ditinggal lagi hamil. lagi hamil gitu. Nah ternyata begitu datang sekampung tuh pada yang kaget gitu kan, terus menjauh. Soalnya udah sepi rumahnya juga pas nyampe ya. Iya, sekampung-kampung sepi kan, rumah di depan-depannya di sampingnya tuh udah kosong gitu kan. Nah ternyata Sari udah meninggal katanya. Makanya Gitu. setan gitu kan. Semua orang yang- takut semuanya. Iya nih, ngapain nih ke rumah angker gitu kan. Kan di opening juga ada kan, Sari nyanyi, sekampung tuh denger, terus ketakutan gitu. Filmnya cerita tentang, bener gak sih ini Sari itu setan? Gitu. Atau Jangan-jangan yang setan bukan Sari sebetulnya. iya gitu. Apakah benar waktu mereka Bangun. udah ketembak di perang itu, pas bangun mereka emang masih hidup atau sebetulnya Iya. kayak Sixth Sense, mereka nggak tahu kalau mereka udah mati. Iya, gue Gitu. iya. Oke, terus Jadi gitulah. Nah komedinya tentu di setan tektokannya si mereka berlima nih. Gitu. Oke, jadi ini genre-nya again horror komedi nih, Bay. Jadi kayaknya Iya. agak beruntun nih ya. beruntun ya horror komedi. Agak lain, Sekawan Limo, Rumah Dinas Bapak, sama ini. Iya. Dan relatif oke semua nih kayaknya. Iya, Rumah Dinas Bapak belum sejuta nih. Belum juga ya. Apakah Kang Mak bisa menjadi sejuta ketiga di sub genre horror komedi? Kita tunggu nih. Iya. Oke, jadi kayak gitu ceritanya. Sutradaranya Herwin Novianto yang bikin salah satu film yang gue suka banget, Apa tuh? yang tak tergantikan. Oh, itu juga salah satu film favorit gue. Film Sayangnya nggak main bioskop favorit. ya. Main. Enggak, dia di Disney Hotstar. Itu kan waktu pandemi, Bay. Lulu Tobing yang jadi taksi ojol, iya. Ada ya Samin Jasem waktu itu masih Oke. agak kecil gitu ya. Itu gue suka banget film itu. Terus kalau gue ngeliat secara teknis gambar-gambarnya sih menarik ya. Nah, Low light
yang masih kelihatan kita bisa kontrasnya iya. dapet ya di gua nggak tahu nanti kalau udah di streaming gimana ya, kan tergantung TV sama streaming service-nya juga gitu. Karena banyak adegan malam di sungai, di hutan yang gelap, nggak kayak nggak ada sumber cahaya sama sekali, tapi kita masih bisa ngeliat dan background-nya pun masih kelihatan. tajam gitu ya. Iya, tajam. Nah, gue curiga dia pakai film tapi kayaknya nggak, grainy-nya nggak ada ya. Enggak. Iya, karena depth-nya tuh dapet banget ya. Gitu. Jadi Kang Mak ini mematahkan mitologi film Falcon yang ke kuning-kuningan atau ke hijau-hijauan gitu. Oke. Ke kuning-kuningan, sorry. Gitu. Jadi kalau ada grading kuning, orang pada bilang gradingnya Falcon. Nah, di sini tuh enggak. Beneran dari Hijau apa? Iya. Tapi maksudnya gradasi hijau, hitam gitu ya, ke coklat itu kan maut banget itu, Bay. Tapi bagus, gambarnya bagus banget. nah gitu. Nah, terus dari opening ya, dari mulai adegan perang sampai film selesai itu kayak gitu ya, kejaga banget. Jadi secara visual beneran enak di mata. Enak di mata. Tapi ini film komedi. Jadi visualnya enak. Yang paling penting nih, Lucu apa enggak? lucu atau enggak? Lu gimana? Gue sih ada di beberapa adegan gue ketawa sih. Iya. Gue ketawa lucu. Coba deh menurut lo. Interaksi dari mereka berempat nih asik ya. Asik. Gitu ya. Terus gue sepakat sama lo, ada beberapa adegan yang kayaknya sih adaptasi gue karena lupa detailnya ya, Pimac ya. Itu yang memang beneran bikin ketawa ya. Misalnya kayak yang cara ngebangunin dengan dipukulin tapi nggak bangun, terus masing-masing gantian. Itu kayaknya pernah dipakai film apa gitu, gue agak lupa. Ya untungnya gue belum pernah nonton yang aslinya juga dan gue nggak tahu filmnya. Jadi gue masih menebak-nebak nih si hantunya siapa. Tapi sayangnya gue ngeliat satu poster yang spoiler kayaknya. Oh, Jadinya gue tahu siapa hantunya. poster yang ini ya. Oke. Kalau gue kan memang udah tahu ya? walaupun gue detailsnya tuh hawar-hawar ya, tapi gue main plotnya udah tahu gitu. Nah terus, tapi filmnya nih memang buat gue bisa lebih ketat lagi. Betul, setuju sih. Jadi gue kayak ada adegan lucu, tapi kayak masih bisa di trim lagi, dipotong gitu. lagi. Karena kayaknya Lebih tight. wah udah lewat nih momennya. Udah misalnya lewat kayak momennya. gitu. Kayak gue perhatiin penonton lain juga pas adegan itu juga nggak ketawa gitu. Misalnya udah kelewatan. Padahal tadi waktu kita nonton di seberang sana seru banget tuh ketawanya gitu. Jadi mereka tuh jadi patokan lucu apa enggaknya gitu. Kalau kita ketawa, bisa dia ketawa kenceng. Nah kalau sampai mereka nggak ketawa, berarti memang nggak nyampe. Gitu. Tapi overall sih kalau kita mengambil kesimpulan dari penonton sekitar kita, lucu sih film. Terhibur ya, mereka terhibur banget gitu. Terus kayak yang ya enak sih gitu ya. Maksud gue reaksi ketakutan masyarakat sekitar, terutama pas di pasar, itu lucu banget gitu ya. Yang dia mau beli apa terus semua disanggupin gitu kan. Saking mereka takutnya sama Sari gitu kan. Karena Sari mereka anggap tuh udah mati gitu loh, dan setan gitu. Jadi tuntutannya diterima aja biar mereka aman. Nah, gue nggak tahu spoiler atau enggak karena memang di poster juga udah diliatin gitu. Terus gue tadinya nebak-nebak kan siapa setannya. Jangan-jangan nih kayak apa filmnya Nicole Kidman tuh? The Others Atau Sixth Sense gitu yang nggak sadar kalau dia udah meninggal. Jadi apakah si Vino dan kawan-kawan, apakah si memang Sari. Tapi itu dibuka pada saat langsung makan serangga-seranggaan itu loh. Jadi langsung tahu dong nggak mungkin manusia nih. Iya. Kan gue udah nonton film KKN kayak gitu juga kan. Iya. Gitu. Pasti makanan dari alam gaib. Ya, jadi sebetulnya memang revelation-nya tuh udah bukan plot twist lagi. Bukan plot. Di tengah-tengah tuh orang udah tahu gitu ya. Maksudnya film itu udah ngasih tahu, tinggal kita mau terima apa enggak informasi itu. Gitu loh. Jadi sebetulnya revelation di belakang udah nggak mengejutkan. Gitu. Oke. Terus lo kesan apa lagi?
Kalau gue ada satu catatan, Mbak ya, gue kan memang agak nggak terlalu ngefans sama toilet humor. Nah di sini tuh masih ada, nggak ada itu pun gitu ya, itu nggak masalah, ya kan? Nggak ada itu pun nggak masalah. Jadi kayaknya pilihan Erwin nih untuk tetap masukin tuh karena ini kayaknya lucu nih gitu ya, masukin. Jadi kan ada sutradara yang dia memang di fase editing tuh wah kejam gitu ya, potong gitu kan, karena nggak membuat plotnya berjalan gitu ya, dipotong. Nah ini tuh enggak, jadi ada beberapa yang kayak jalan di tempat kan sebetulnya ya. Second act-nya tuh bisa banget di ini karena praktis jalan di tempat, apalagi filmnya udah ngasih info ke kita ya siapa sebetulnya setannya gitu. Terus karena anggotanya juga banyak mungkin dari film aslinya, jadi kan merasa harus tektokannya 5-5-nya dapat nih gitu, jadinya itu yang juga bikin dragging sih. Ya bisa jadi gitu ya. Kayak misalnya humor di pasar ya semuanya dapat tuh. Ya kayak gitu. Satu-satu gitu ya. Ya jadi kalau itu masih berhasil tapi dipakai lagi kemudian dipakai lagi. Iya gitu. Bisa lah kejam-kejam dikit sebetulnya. Gitu. Sama satu lagi ya, kita udah maksudnya ini film yang salah satu tipe film yang kita jangan menuntut keakurasian gitu. Wah, di Indonesia misalnya ada nggak nih tempat kayak gini gitu. Wah, kok seragamnya kayak gini. Oh, ini nggak usah gitu ya. Gitu. Jadi ini memang ya udah, dari judulnya pun dia nggak Kanmak doang loh, tapi Kanmak from PMAC gitu ya. Jadi ya udah, kalau berasa ini kayak film Thailand tapi pakai bahasa Indonesia, ya udah. Kalau menurut lo siapa yang membawa film ini, yang menggendong film ini? Di sini sih kelihatan kalau kan Saya yang cuma mau hidup bikin bersama plot lagi dengan berjalan orang yang saya si cintai. tokoh Makmur sama Sari ya. Tapi yang komedinya Sampai dibebankan kapan ke manggil-panggilan? Jegel dan Regen. Gitu kan, mereka yang tektokannya paling banyak ya. Jatah paling sedikit itu Tora Sudiro ya, dan gitu. good idea sih. Iya, dan dia jadi butt of the joke tuh kocak banget sebetulnya gitu. Nah ya ini juga kayak Indro pada saat zaman dulu dia Dono Kasino Indro tuh gue suka banget, tapi entah kenapa Ketika semenjak dia ditinggal Dono Kasino, gue belum ada satupun yang Indro main nih gue kayak wow nih legend Indonesia. Gitu. Jadi kayaknya yang kalau menurut gue pribadi, no offense, yang legend itu Warkop. Termasuk dia? Iya, termasuk dia. Tapi dia hanya ketika bertiga di Warkop gitu loh. Kalau sendiri dia nggak jelek sih kayaknya, tapi nggak biasa juga. Iya, nggak haha gitu loh. Jadi gitu. Tapi di sini semuanya playful ya. Kalau Jegel sama Regen udah lah ya. Tapi Indro sama Tora nih playful di sini gitu ya. Termasuk Vino. Tapi menurut gue Vino untung nggak terlalu kelihatan trying too hard di sini. Dia kan kadang ada ya bintang drama yang kalau komedi tuh dia berusaha trying too hard gitu. Nah di sini lo nggak ngerasa ya? Hampir gitu ya, tapi hampir kok bisa dikendalikan gitu loh. Nah udah, gue overall sih terhibur, cuma ngerasa filmnya agak kepanjangan berasa kepanjangan karena plotnya jalan di tempat. Yes, Gitu. setuju. Skor? Lo dulu deh. Gue cukup terhibur, walaupun masih ya terakhir-terakhir agak bosen. 7. Ya, oke, gue 6,5 deh, gitu ya. Jadi ini emang enak, but I'm not so sure gue mau nonton untuk kedua kali. Oh ya enggak Gitu sih. ya, kayaknya Tapi ada passing grade lah dari gue. Iya, gitu. Gue juga dong. Iya. Oh ya, ini juga remake-nya Herwin yang keberapa ya? Setelah tahun lalu dia ada Kembang Api. Terus ada Why Do You Love Me? Jadi lumayan, Kembang Api dari film Jepang. Why Do You Love Me dari film Spanyol kalau nggak salah. Nah ini dari film Thailand. Wah, ya memang berarti. Kayaknya ini film bakal laku sih, perasaan gue. Ya mudah-mudahan ya, karena tahun ini banyak kejutan. Ada film-film yang kita rasa bakal meledak banget, ternyata nggak cuma melempem, tapi benar-benar jatuh gitu ya. Oke. Yang udah nonton PMAC mungkin bisa
komen soal perbandingan. Yang udah nonton Carmack juga silakan sependapat sama kita. Lebih atau lucu enggak. mana? Soalnya Edo juga lupa. Detailnya lupa, tapi yang jelas cantik banget si Davina atau siapa gitu ya. Oh ya, dari segi usia juga kalau yang di Thailand tuh kan masih muda-muda ya. Kalau di sini sini- udah 30-an ke atas semua. Wah, kita tahu kan Vino dan Marsha sendiri kan udah kepala 4 gitu loh. Jadi gimana, masih enak apa enggak gitu, silakan komen. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.